Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube. My name is Tias Nurlaili Handayani. My student number is A3201800035 and I'm from class B. In this session, I'll make a video that contains about designing ESP course for nursing student. Yap, jadi di video kali ini saya akan membuat video tentang mendesain ESP course untuk mahasiswa perawat. Okay, before we start the course, we should interview with the learners. Jadi sebelum kita mulai kursusnya, kita harus interview nih sama learnersnya. Learners kita kira-kira itu pengen belajar apa, seperti itu. Nah, apa itu interview? Interview itu masuk ke dalam kategori need analysis. Jadi need analysis sendiri itu dilakukan untuk mengetahui secara mendetail apa kebutuhan learnersnya gitu. Jadi kita sebagai teachers atau tentornya di situ kita akan tahu tahap-tahap apa yang harus kita lakukan agar learners kita dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, di need analysis sendiri terdiri dari dua poin utama. Yang pertama yaitu ada target needs, yang kedua ada learners need. Nah, target needs itu terdiri dari learners want and learners lack. Jadi, yang pertama learners want. Learners want itu adalah keinginan yang ingin dicapai oleh learnersnya. Jadi karena learners kita adalah mahasiswa perawat, learners kita itu ingin dia bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan benar karena pronunciation-nya jelek dan ya kurang bagus seperti itu, kurang enak didengar lah. Nah, kemudian dia juga belum banyak menguasai vocabulary tentang istilah medis, alat-alat medis. Kemudian learners ini juga kurang bisa melakukan conversation, kayak dialog bahasa Inggris gitu loh, nyapa gitu, dia juga belum bisa. Nah, karena learners ini akan bekerja di rumah sakit besar bulan depan, jadi dia ingin menguasai itu. Yang kedua adalah learners like. Nah, learners like-nya adalah learners ini ingin menguasai semua yang saya sebutkan tadi seperti pronunciation, conversation. Nah, conversation itu isinya greeting dan lain-lain, serta menguasai vocabulary tentang alat-alat kesehatan dan istilah medis itu dalam waktu 2 minggu. Tapi mengingat kemampuannya yang masih di tahap bahasa Inggris awal, pembelajaran bahasa Inggris awal, jadi kemungkinan 2 minggu itu belum bisa mencapai tujuannya. Jadi dia paling tidak harus 1 bulan kursus baru bisa mencapai apa yang dia inginkan, karena mengingat dari kemampuan dia. Karena balik lagi, learners like adalah jarak antara kemampuan dia sekarang dan kemampuan yang ingin dia capai gitu. Jadi kan ada jaraknya gitu. Nah, dia itu masih tahap awal. Nah, kalau dalam waktu 2 minggu itu kemungkinan belum bisa. Nah, selanjutnya yaitu learners needs. Nah, kita kan sudah mengetahui learners wants dan learners likes-nya. Jadi learners need itu seperti materi-materi yang learnersnya butuh gitu, seperti yang dibutuhkan learners gitu. Jadi materinya adalah bahan-bahan ajar tentang perawat yang isinya ada istilah medis, ada istilah alat-alat medis, terus materi seperti conversation. Nah, conversation ini bisa dimulai dari melihat YouTube, bisa, terus buku bisa, internet bisa. Nah, kemudian pronunciation, jadi harus ada materi-materi pronunciation seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah
metode. Ini merupakan pembelajaran bahasa Inggris yang disebut sebagai immediate needs. Jadi learners ini butuh dalam waktu yang cepat nih, kan bulan depan dia harus bekerja di rumah sakit, jadi dia harus cepat. Nah, kemungkinan untuk pertemuan pertama dan kedua itu bisa dimulai seperti pengenalan materi, pemberian materi seperti materi vocabulary dan lain-lain itu di hari pertama dan kedua pertemuan. Nah, pertemuan selanjutnya dilanjutkan praktek pengucapan, praktek conversation, seperti itu. Nah, misal nih learnersnya merasa kurang puas atau ingin lebih belajar lebih lagi, materinya ditambahin lagi, itu di tengah-tengah kursus learners boleh interupsi atau seperti meminta kepada tentornya diskusi pengennya seperti apa gitu, nanti bisa disusulin di tengah kursus. Yang terakhir yaitu tantangan yang mungkin muncul. Nah, menurut saya kira-kira tantangan yang mungkin muncul adalah masalah waktu sih, karena mengingat dia tuh learners ini membelajar bahasa Inggris beginning tahap awal gitu. Nah, kalau untuk dalam waktu kurang lebih 1 bulan dan menguasai pronunciation dengan bagus, alat-alat kesehatan, nah yang paling penting conversation, ini berkaitan dengan speaking itu gimana ya, gampang susah kan, karena kita harus ngomong dengan orang dan maksud kita itu harus bisa tersampaikan ke orang tersebut gitu. Jadi speaking itu kemampuan yang gampang susah. Nah, masalahnya adalah waktu kurang lebih sebulan itu bisa atau tidak kursus ini selesai dan benar-benar mencapai tujuan dari learners, membantu learners untuk mencapai tujuan gitu. Hanya masalah waktu saja. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.